Muhammad, tapi kok nggak jawab salam? Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih bahwa namanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk menghadiri kegiatan majelis taklim pada pagi hari ini. Pada kegiatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah yang bertema berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman yang beriman, tahu tidak ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya? Ada yang tahu? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Kita sebagai anak harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, atau dalam lisan sering disebut dengan birrul walidain. Mereka sudah selayaknya mendapatkan kebaikan dan penghormatan dari anaknya. Dari mana dijelaskan dalam surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi amalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li walidayka ilayya masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Ayat 14 dari surah Al-Luqman mengingatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu, karena ibu telah mengandungnya dan melahirkan mereka. Dengan kesulitan yang bertambah-tambah dan menyapi mereka dalam 2 tahun lamanya. Ayat tersebut juga menekankan pentingnya bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk penghormatan anaknya. Seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan lamanya dan menyusui serta membesarkan kita dengan susah payah. Betul apa betul? Seorang ayah yang mati-matian tidak mengenal siang maupun malam demi seorang anaknya, tidak merasa letih, tidak tahu seberapa banyak keringat yang menetes membasahi tubuh demi kita seorang anak. Kita sebagai anak harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada yang mampu membayar jasa-jasa kedua orang tua kita. Dan Allah memerintahkan kepada kita selalu berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana dijelaskan juga dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbukal a'la ta'budu imma yablaghanna dukal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya
dunia, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu dan bapa. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai belum berlanjut dalam pemeliharaanmu, makalah sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Tentu surah Al-Isra ayat 23 memberikan pedoman yang sangat penting dalam agama Islam tentang kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ceramah ini kita akan menjelajahi makna dan pentingnya ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini mulai dengan perintah tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu pun dapat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang sangat penting dalam agama Islam. Allah kemudian mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Ini menegaskan bahwa bakti kepada kedua orang tua, terutama ibu dan bapak, merupakan nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Dalam salah satu hadis ditulis al-jannatu tahta aqdamil ummahat min si'na adkhulan wa min si'na akhrajan. Surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang dikehendaki diridhoi para ibu, mereka bisa memasukkannya ke dalam surga. Siapa yang dikehendaki tidak diridhoi, mereka bisa mengeluarkannya dari surga. Ibu adalah seseorang yang benar-benar berjasa kepada kita. Kita diajarkan untuk selalu taat kepada kedua orang tua. Mereka salah satu kunci menuju surga adalah patuh kepada kedua orang tua. Betul atau betul? Ridhonya seorang ibu sangat berperan penting kepada kehidupan anaknya. Ridho seorang ibu adalah kunci kesuksesan anaknya. Seorang yang memuliakan ibunya, maka Allah muliakan dirinya. Dan janganlah kamu sekali-kali durhaka kepada ibumu, karena hanyalah ridhonya lah yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah teman-teman, berbaktilah kepada kedua orang tua, ibu dan ayah, karena sesungguhnya anak yang berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kunci kesuksesan. Pada zaman sekarang, kurangnya adab, akhlak, serta etika anak terhadap kedua orang tua menjadi masalah bagi kita semua. Zaman sekarang anak-anak banyak sekali yang durhaka kepada orang tuanya. Kurangnya kesadaran bahwa mereka dilahirkan dan dibesarkan dengan orang tuanya, namun dia mendurhakai kedua orang tuanya. Nauzubillah. Semoga kita termasuk pada golongan yang selalu berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa mendoakan orang tua kita agar diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Mari teman-teman semua kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian pidato dari saya, kurang lebih kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Ikan lohan, ikan gurami banyak terdapat di Danau Toba. Mohon maaf kesalahan garis kami dari Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.